أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وأمته إلى يوم القيامة. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أو كما قال: من سن سنة حسنة فله أجرها من عمل بها. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darussalam rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kenikmatan yang diberikan kepada kita dan keluarga semuanya. Sampai pagi ini kita dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, sekaligus mengawali kehidupan kita pada hari ini dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesungguhan kita dalam menjalankan ketaatan ini dapat meringankan beban kehidupan kita, dapat menjadikan penolong-penolong dalam kehidupan kita, dan kita senantiasa diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menghadap kepadanya. Dan mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, sedikit saya ingin sampaikan terlebih dahulu. Satu minggu yang lalu, sudah satu minggu kita lewati waktu-waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah berganti tahun. Dari 1445 sekarang sudah 1446 Hijriah, sudah berlalu satu minggu. Artinya apa? Setiap pergantian waktu, setiap momen-momen itu diberikan dalam kehidupan kita, mengharapkan kita bisa mengambil satu pelajaran dari yang sudah kita lalui, apa yang sudah kita persiapkan dan apa yang sudah kita lakukan. Dan ini merupakan satu keharusan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita mengaku beriman, pasti melakukan sebuah perubahan dalam dirinya. Ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di tahun 1446 Hijriah ini menjadi salah satu momen untuk memperbaiki diri. Karena bagaimanapun juga kita akan berakhir. Kalau tidak sekarang kita memperbaiki diri, lalu kapan? Dan kita menunggu apa lagi untuk memperbaiki diri? Bukan persoalan orang yang sudah lansia, yang sudah separuh kaya, bukan persoalan itu. Tapi persoalan kita orang yang beriman, baik itu masih
kecil, anak-anak, dewasa, orang tua, atau bahkan lansia. Bukan persoalan itu sebetulnya, ya. Tapi persoalan bagaimana kita menerapkan, menunjukkan bahwa keimanan kita itu berfungsi dalam kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan dengan pergantian hal seperti ini bisa menjadikan diri kita, keluarga kita semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan diri kita dan keluarga kita, anak cucu kita semuanya dari mara bahaya kehidupan dan tipu daya kehidupan. Ini harus kita jadikan sebuah doa yang baik untuk diri kita dan anak cucu kita semuanya di zaman-zaman sekarang ini. Karena zaman sekarang disebut sebagai zaman semi akhir, ya, bukan zaman akhir. Ya. Ini sudah mulai banyak godaan, Bapak Ibu. Ya, sudah banyak godaan. Ya. Godaannya luar biasa. Nah, kalau tidak kita bekali putra putri kita atau bahkan diri kita sendiri, ya, itu sangat mengkhawatirkan sekali. Ya. Karena itu maka tanamkan pada putra putri kita bagaimana beragama yang baik, bagaimana menjadi orang yang baik, dan bagaimana seseorang itu harus melakukan sesuatu dalam kehidupannya. Ini yang terpenting. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita masuk pada kajian pertemuan yang ketiga sepertinya ini, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali sampai saat ini, sampai pagi ini masih ada di antara keluarga kita atau bahkan diri kita sendiri yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengangkat penyakitnya dan memberikan kesehatan dan kesembuhan kepada mereka semuanya, sehingga mereka kembali dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika mereka sampai saat ini diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesibukan, dengan berbagai keuntungan dalam kehidupan ini, ya kita doakan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan petunjuk kepada mereka sehingga mereka ibadah lagi dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga jika ada di antara kita, jamaah kita, keluarga kita, atau bahkan orang tua kita yang sudah menghadap lebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga doakan mudah-mudahan Allah berkenan menerima segala ibadah dan amal solehnya semasa hidup mereka, dan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang pernah diperbuat selama hidupnya, dan ditempatkan oleh Allah di sisi yang mulia, yakni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, pada pertemuan yang ketiga ini ya, kita masuk pada pernikahan itu adalah fitrah. Jadi pendidikan anak, pendidikan seseorang itu bermula dari bagaimana seseorang itu mengawali dengan sebuah pernikahan. Jadi pernikahan itu menurut Syekh Abdullah Nasihullah ya, dalam buku itu ya, itu mencantumkan bahwa pernikahan itu adalah fitrah manusia. Kalau sudah masuk dalam ulasan fitrah, berarti sebuah keharusan bagi manusia. Sama dengan seorang itu ya tidur, ya fitrah manusia. Tidur itu ya fitrahnya manusia. Ya. Manusia berkeluh kesah, ya itu fitrah. Nggak ada manusia yang nggak pernah berkeluh kesah, itu nggak mungkin. Karena Allah sudah menyatakan itu dalam surat Al-Ma'arij itu ya, inna insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam berkeluh kesah dan kikir. Wa idza massahu syarru jazua. Ya, apabila ditempa kesulitan, ya, dia memohon kepada Allah, mendekat kepada
Tapi giliran dia wa idza massahu syarru manoha, giliran seseorang itu diberi kenikmatan oleh Allah malah menjauh dan pikir, gak cukup menjauh tapi pikir, dibagi dengan kepikiran, diberi kenikmatan ini, diberi kenikmatan itu, lupa. Itu adalah manusia. Maka dari itu fitrah menurut Abdullah Nasibulwan, di antara persoalan yang nyata-nyata terdapat dalam syariat Islam yaitu memerangi ruhbaniyah. Apa ruhbaniyah? Itu kerahiban. Kerahiban itu adalah menyembunyikan diri, mengasingkan diri dari sesuatu kenikmatan di dunia. Apa salah satu kenikmatan di dunia itu? Orang yang mau berkeluarga itu sebuah kenikmatan, di samping ibadah. Karena hal ini, kenapa diperangi oleh syariat Islam? Karena ruhbaniyah ini bertentangan dengan fitrah manusia. Coba sekarang misalnya ada orang disuruh, sudah usah bagus, gak usah cari pasangan, kira-kira mau? Kalau nggak mau berarti dia normal fitrahnya. Tapi ketika dia tidak mau berarti tak normal kefitrahannya. Dan mereka yang mengatakan bahwa ruhbaniyah itu adalah bagian daripada sesuatu yang diinginkan oleh mereka, berdasarkan hadis ini. Hadis ini dijadikan dasar. Hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas, innallaha abdalana birruhbaniyatil hammi fi yadis sabah. Apa itu? Sesungguhnya Allah telah menggantikan kita dengan ruhbaniyah. Apa ruhbaniyah? Meninggalkan kelezatan dunia, meninggalkan makan-makan enak, kesenangan-kesenangan dunia yang lainnya, yang lurus dan mudah. Riwayat Imam Baihaqi. Ternyata hadis ini juga bertentangan dengan ayat. Dasar ini yang dipakai oleh mereka yang berkeyakinan bahwa menjadi manusia yang memiliki sikap ruhbaniyah, tidak mau menikah, tidak mau kesenangan-kesenangan dunia, itu adalah sesuatu yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Nah, karena itu Bapak Ibu, maka fitrah yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang akan dilakukan oleh manusia normal. Saya bicara masalah manusia normal dulu, kalau nggak normal beda lagi itu kasusnya nanti. Oke, baik. Sabda Rasulullah SAW. Kenapa kita manusia itu harus menikah dan menikah di fitrah? Nanti kalau ada pertanyaan kita sampaikan, kita diskusikan gitu ya, kita sharing ya. Sabda Nabi SAW, maka namu silam li ayyangki hasul malam yangki palai sabiti. Kata Nabi, barang siapa yang dimudahkan baginya untuk menikah lalu ia tidak menikah, maka tidaklah ia termasuk golonganku. Gak dianggap sama Nabi, gak direken sama Nabi. Ibaratnya kita kan ini, kalau kamu gak manut sama mama, kalau kamu tidak manut sama ayah, gak direken. Ibaratnya gitu, ibaratnya seperti itu. Jadi Nabi itu mengatakan, kalau kamu tidak mau menikah, ya kamu bukan golonganku. Kalau kamu mengaku sebagai golonganku, ya ikuti sunnahku. Maksud Nabi seperti itu. Ikuti fitrahku ini, kebiasaan. Saya ini adalah seorang Rasul, tapi saya juga punya keluarga. Berarti menunjukkan adanya keluarga itu diawali dengan sebuah pernikahan. Nah, dari ini, Bapak Ibu, berarti ada kecenderungan
Nabi itu memberikan sebuah pelajaran kepada umatnya untuk tidak tabatul. Apa tabatul itu? Membujang. Membujang itu tidak boleh. Tabatul namanya. Dalam hadisnya itu, bahasa hadisnya adalah bahasa membujang itu tabatul ya. Nah seperti itu. Nah kemudian berdasarkan hadis ini kita dapat melihat bahwa Islam mengharamkan seorang muslim untuk menahan diri dari pernikahan dan berzuhud dengan tujuan melakukan ruhbaniyah. Ruhbaniyah yaitu menyendiri, menyepi ya, dari kelezatan-kelezatan dunia ya. Menyepi hanya untuk apa? Beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang ya memiliki sikap ruhbaniyah itu maunya ya mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tapi tidak disukai sama Nabi. Ya kalau kamu nggak mau menikah seperti itu ya berarti bukan golonganku. Walaupun itu mau beribadah, apalagi seorang muslim itu mampu melakukan dan mudah dalam melaksanakan pernikahan, mampu sudah siap semuanya ya, mentalnya ya siap, ya jiwanya siap, ya, materinya sudah siap dan semuanya siap, lalu memilih untuk ruhbaniyah, untuk tidak menikah. Nah, maka itu divonis oleh Nabi sebagai orang yang tidak mengikuti sunnahku, gitu kan. Oke, ini hadis dari Sa'ad dan bin Abi Waqqas juga ya, terkait dengan tabatul tadi itu, membujang ya, tabatul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan Utsman bin Maz'un, bukan Utsman bin Affan, itu bapak itu gitu. Ada sahabat yang jadi khalifah itu Utsman bin Affan ya. Tapi ini Utsman yang lain ya. Utsman bin Maz'un tabatul, hidup membujang, dilarang, tidak diizinkan oleh Nabi. Ketika Utsman bin Maz'un ini minta izin kepada Nabi, minta izin untuk apa? Untuk tidak menikah. Maka Nabi tidak mengizinkan. Andaikan diizinkan bertabatul, akan dilakukan sekalipun dengan melakukan pengibiran. Andai kata tabatul itu diizinkan oleh Nabi, maka seseorang itu rela melakukan pengibiran. Apa pengibiran itu? Ini kebiri itu menghilangkan fungsi testis ya, pada pejantan dengan bahan kimia, memusnahkan ya, tahu testis kita ya, itu dihilangkan. Kalau andai kata ini perumpamaan, andai kata membujang itu diizinkan oleh Nabi, maka seorang itu akan mematikan itu ya. Sehingga tidak ada nafsu birahi untuk ke arah pernikahan. Gak nafsu sudah, gak nafsu. Maka kita akan melakukan itu andai kata Nabi itu mengizinkan orang itu boleh membujang atau tidak menikah. Ruhbaniyah tadi itu. Jadi ruhbaniyah itu menghindari kelezatan ya, dunia. Nah, sedangkan tabatul adalah hidup menyendiri dan membujang. Nah, ini karena itu Bapak Ibu ya, Nabi dalam riwayat yang lain itu mengatakan bahwa salah satu fungsi daripada pernikahan itu adalah supaya umatnya Nabi itu bertambah
sikap Rasul tadi itu, ya Bapak Ibu, memberikan penjelasan kepada semua itu di dalam memelihara individu-individu dalam masyarakat dan menanggulangi kejiwaan manusia supaya jiwa manusia itu tidak goyah, enggak terganggu. Berarti kalau ada yang menghujat, ya jiwanya sedang terganggu, maka kita akan semakin yakin bahwa pemeliharaan dan penanggulangan ini berdasarkan kesadarannya akan hakikat manusia dan tuntutan keinginan serta kecenderungan kuat dalam diri manusia. Jadi yang namanya manusia itu pasti ada keinginan itu. Kalau keinginan itu tidak dituruti, ya maka akan membahayakan jiwa dan mentalnya manusia itu sendiri. Lawang diizinkan saja seperti itu masih cari yang lain, ya. Masih cari yang lain. Itu juga manusia. Nyambi, ya, sampingan gitu. Padahal Allah sudah jelas-jelas itu memberikan informasi dalam surat Al-Mu'minun itu, ya. Tidak bermain di belakang, gitu, ya. Tidak bermain di belakang. Apa hanya bapak-bapak seperti ini? Saya kira enggak juga, gitu, ya. Ibu-ibu juga ada, ya, yang sama, gitu, ya. Tidak hanya bapak-bapak, gitu, ya. Kecenderungannya kalau seperti itu, oh iya bapak-bapak, gitu, ya. Gitu. Makanya sama. Ada juga sih keinginan seperti itu, gitu, ya. Makanya ibu-ibu jangan sering-sering nonton sinetron, ya. Sinetron itu menggiring, ya. Tapi kalau kita ambil sisi positifnya bagus juga. Artinya di sana ada yang suka fitnah, ada yang suka ghibah, itu dihindari. Oh kayak ini tak akibatnya kalau orang suka memfitnah, gitu boleh, gitu ya, boleh. Tapi kalau untuk ditiru, ya janganlah, gitu ya. Karena memang apalagi ya sinetronnya industri yang berseri mulai jam 11 sampai jam 3 itu. Sekarang sudah ada spesial, gitu ya, spesial kisah nyata, gitu ya. Kisahnya siapa, gitu ya. Itu pelajaran untuk kita sebetulnya untuk memenuhi tuntutan psikologis kita, ya. Itu harus diperhatikan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dengan demikian maka individu masing-masing manusia itu dalam masyarakat tidak akan melanggar batas-batas fitrahnya, dan tidak akan melakukan hal yang berada di luar kemampuannya. Jadi kalau kita itu sudah punya keinginan, ya, untuk melakukan sesuatu yang disyariatkan dalam agama itu pasti diberi kemampuan, ya Allah, pasti. Karena Allah itu enggak akan memberikan sesuatu beban, ya, kepada manusia hambanya itu di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak mungkin. Nah karena itu hindari berkeluh kesah sedikit curhat, sedikit posting di status dan seterusnya. Masa aja kadang-kadang ibu-ibu itu ya diposting di status gitu ya. Kalau yang senang gini, oh enggak, kok enak ya Mbak ya? Si Allah kan ada ini ya. Itu masuk dalam hadis Nabi loh Bapak Ibu. Ya. Ketika salah sahabat itu Abu Dzar Al-Ghifari itu diminta oleh Nabi untuk bersedekah, ya, untuk bersedekah. Padahal Abu Dzar Al-Ghifari itu nggak punya apa-apa. Dia berpikir, apa yang mau saya sedekahkan gitu. Beda dengan Abdurrahman bin Auf, sahabat paling kaya, ya, paling kaya, dan bingung dengan kekayaannya itu. Mau kemanakan harta ini ya? Bingung. Yang penting diberikan kepada Masjid Darussalam selesai.
urusan seperti itu ya bawa ke Yerusalem, udah berikan, ya sudah selesai itu. Kalau ada yang seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, tapi kadang-kadang jamaah Yerusalem sendiri ya nggak seperti itu, malah seperti yang lain gitu ya. Mudah-mudahan nggak seperti itu ya. Insya Allah. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari itu karena tidak punya apa-apa diminta oleh Nabi untuk bersedekah, maka godok air, Bapak Ibu. Ya, ambil air lalu direbus. Apa isinya? Enggak ada, cuma air aja, gitu loh. Air aja yang digodok. Setelah selesai dikasih garam. Nah, setelah dikasih garam lalu diberikan kepada orang-orang yang beliau temui. Kenapa kamu melakukan ini? Saya diperintah Nabi untuk bersedekah. Ya apa yang saya punya ya ini saya berikan. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya orang itu memberikan sedekah di dalam masakan. Sehingga muncullah hadis, Bapak Ibu. Hadisnya muncul kemudian, kalau kamu masak banyakin kuahnya, berikan tetangga yang tahu dengan apa? Aromanya. Banyakin kuahnya, bukan banyak beneran kuahnya itu seperti Abu Dzar itu, bukan. Ya, tutup ya sih. Mati tunggal. Ya maksudnya itu kalau kita masak ya yang banyak lah. Jangan sampai tetangganya itu mendengar terus tidak kita kasih ya. Apalagi masak iwak asin. Iwak asin. Mampunya kemana-mana. Yang paling sering jadi korban itu saya. Karena dekat Bang Saleh. Saatnya Bang Saleh itu. Setiap pagi jam 6 sudah mulai aromanya. Saya bilang Bang Saleh, hati-hati Bang. Jadi setiap yang mendengar baunya itu ya harus dikasih. Akhirnya Bang Saleh itu apa? Khotib yang ngisi pengajian di Masjid Al-Muslimin Komando itu pasti diajak ke sana. Kiainya. Kalau dulu khotibnya, sekarang udah kajian rutinnya yang diajak ke sana gitu ya. Nah sekarang sudah diganti lagi sama putranya, nggak seperti bapaknya. Beda. Bapaknya ada keinginan dan keyakinan kalau memberi seperti akan mendatangkan keberkahan, tapi anaknya ternyata tidak. Nggak perlu dibantu seperti itu, nggak perlu disalahkan, karena dia mungkin ada sebab yang lain yang tidak seperti itu. Sudah tahu, saya mau datang dari masjid itu ya sudah tahu. Jam 6 itu sudah mulai makanan. Bang Saleh itu salah itu kan Bang Saleh. Nah, Bapak Ibu jamaah Allah. Oleh karena itu maka ada cerita begini. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi ini ceritanya. Sebagai penutup kajian saya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas, 3 kaum telah mendatangi rumah istri-istri Nabi untuk menanyakan tentang ibadah Nabi. Ketika mereka diberitahu, maka seakan-akan mereka mendapatkan ibadah mereka itu merasa sedikit. Diberitahu sama Aisyah, ini loh Nabi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka 3 orang itu merasa kurang dalam ibadahnya. Dalam ibadahnya merasa kurang. Mereka bertanya, di mana kedudukan kami di sisi Nabi kalau seperti ini ibadahnya Nabi, sementara kami masih seperti ini. Beliau telah diampuni dosa-dosanya, kata mereka, dan beliau juga akan dimasukkan surganya Allah. Kami nggak ada jaminan masuk surga, tidak ada jaminan dibebaskan dari kesalahan yang disebut dengan maksum itu. Nah, salah seorang di antara mereka kemudian berkomitmen, kalau begitu saya selalu melakukan sholat malam. Yang satu. Nah, yang lainnya berkata saya akan selalu berpuasa
dan tidak mau berbuka. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, berkata, saya selalu menjauhi kaum wanita dan tidak pernah menikah selamanya. Ya. Sudah keluar dari fitrah. Ya. Maka datanglah Rasulullah SAW, mengapa kalian mengatakan begini dan begitu? Kata Nabi itu, demi Allah, Nabi bersumpah, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian, dan lebih takwa kepada Allah daripada kalian. Tapi aku berpuasa dan aku berbuka. Tidak boleh puasa terus menerus, namanya puasa wisol, terus menerus. Ya. Aku melakukan sholat dan saya juga tidur, kata Nabi. Nah, aku menikahi kaum wanita. Jadi tiga-tiganya itu dijawab sama Nabi. Saya ini orang paling bertakwa, paling takut kepada Allah, tapi saya masih melakukan tiga hal itu, ya. Yaitu saya berpuasa dan juga berbuka, saya juga sholat dan saya juga tidur, saya juga menikahi kaum wanita. Nah, oleh karena itu, barang siapa yang tidak suka pada sunnahku ini, maka dia bukan termasuk golonganku. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Hadis ini sering dipotong penyampaiannya, membacanya telah kita itu. Ya, penghulu kan mengatakan hadis ini, ya, membawakan faman raghiba an sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Padahal sebelumnya hadis ini panjang seperti cerita tadi itu. Tiga sahabat tadi itu, ya, karena merasa sedikit ibadahnya kepada Allah dan dibandingkan dengan Rasul, dia kemudian berkomitmen. Maka komitmennya dipatahkan sama Nabi. Ya, artinya apa? Tidak boleh puasa terus menerus, tidak boleh sholat malam terus menerus sampai tidak tidur. Ya, tidak boleh menjauhi kaum wanita, karena itu adalah fitrah manusia. Satu. Yang kedua, orang yang seperti itu melanggar ini. Surat Al-Maidah ayat 87. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu. Menikah itu halal. Kenapa kamu haramkan pada dirimu sendiri? Itu maksudnya ayat ini. Ya. Nggak usah kamu itu mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah. Gitu ya. Dan janganlah kamu melampaui batas, karena Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Dan kemudian jangan melanggar fitrah manusia. Nah, inilah sikap Nabi yang diberikan kepada umatnya. Beliau telah mempersiapkan sikap-sikap konstruktif, ya. Artinya memberi jalan keluar dari sebuah permasalahan dan pendidikan yang paling besar dalam menghadapi tabiat-tabiat negatif dan memahami hakikat manusia itu sendiri. Jadi fitrahnya itu sudah ada pada surah 30 ayat 30, ya. Ini fitrah Allah billati fatarana sa'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aksarun nas la ya'lamun. Saya rasa ini Bapak Ibu barangkali ada yang perlu di-sharingkan, ditanyakan atau diskusikan, monggo. Nggih, monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Tidak punya. Iya. Kamu tak? Kenapa? Jadi kalau keluar dari fitrah seperti itu, maka hukum kajiannya itu dalam ilmu fikih. Ya, dalam ilmu fikih. Dalam ilmu fikih itu kemudian banyak pemahaman-pemahaman dan penetapan-penetapan hukum yang berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Ya.
orang itu berhukum wajib menikah. Ini laki-laki, mohon maaf ibu-ibu, saya bicara masalah laki-laki dulu. Karena ibu-ibu status hukumnya dalam ilmu fikih itu telah menikah beda. Yang bapak-bapak itu hukum statusnya wajib dan ibu-ibu gak wajib. Karena orang Jawa mengatakan wong wedok itu menunggu, nggak mencari. Istilahnya itu, tapi sekarang kan nggak sama-sama mencari, gitu kan? Sama-sama mencari. Gitu. Nah, di dalam hukum fikih itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang boleh. Kapan itu wajib? Orang itu sudah mampu dan siap dari segalanya, mentalnya, jiwanya, materinya. Bahkan kalau dia tidak menikah, dikhawatirkan dia jatuh pada perbuatan zina, maka dia wajib menikah. Wajib menikah. Yang sunnah, dia itu siap, ya, siap secara mental, siap secara jiwa, cuma materinya tidak begitu mapan. Dan dikhawatirkan juga dia itu jatuh pada perbuatan yang tidak halal. Ya. Walaupun bukan zina, ya, tapi dia kemudian cari-cari di luar itu, gitu ya. Kalau langsung kepada perzinahan itu tetap wajib, masuknya ke hukum wajib. Maka dia sangat dianjurkan untuk melakukan pernikahan kalau hanya alasannya itu dengan materi. Aku belum siap untuk materi, tapi aku siap mental siap, jiwa siap, fisik siap, materi saya nggak siap. Gimana ini? Sehingga materi itu menjadi alasan untuk tidak melakukan pernikahan itu. Maka seperti ini ada anjuran untuk tetap menikah. Itu sunnahnya di situ. Secara hukum fikih, ya, secara hukum fikih. Nah, karena orang itu sudah seperti itu, maka dia sunnah menikah. Ya, masuk dalam hukum sunnah. Nah, kadang-kadangnya kan gini Bapak Ibu, putra putri kita, kadang-kadangnya yang menghalangi itu adalah kita, menjadi penghalang. Lah kok bisa? Tak bisa. Contoh misalnya, lo caramu kerja, turun kerja, kerja, caramu kerja apa? Oh direktur, bisa terus tuh, yang percaranya kok bisa? Bapak Ibu pernah nggak berpikir setelah nanti menikah yang belum kerja tadi ini, dengan menikah itu Allah menurunkan rezekinya, lalu dia mendapatkan pekerjaan yang bagus. Karena beda rezekinya nanti antara satu orang dengan dua orang kampung, ya. Kemudian apakah berpikir yang seorang direktur tadi kemudian kita sangat kepingin sekali putrinya mendapatkan seorang direktur seperti itu? Pernah nggak berpikir setelah menikah dia Allah cabut rezekinya, PHK? Pernah nggak berpikir seperti itu? Maka dari itu kalau sudah ada kecocokan dan sudah siap kata Nabi, nikahkan putri. Tapi satu, agamanya perhatian. Agamanya perhatian, yang lain akan ikut dengan agama itu. Hukum yang ketiga, boleh diperbolehkan untuk tidak menikah kalau memang dia itu betul-betul tidak ada kemampuan sama sekali, terutama dari sisi psikologisnya. Jadi psikisnya nggak siap, mentalnya nggak siap, boleh seperti itu. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu itu secara hukum fikih itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Tapi kalau dalam kondisi normal, ya, maka manusia itu tetap, ya, dianjurkan untuk mengikuti sunnah Nabi. Itu Bapak ini secara fikih. Dalam kondisi-kondisi tertentu itu boleh. Lihat kondisi yang bersangkutan.
kehidupannya gitu. Itu kembalikan kepada yang bersangkutan. Ada keinginan nggak untuk menikah? Kalau ada keinginan, pasti ada jalan nanti. Persoalannya itu sangat konflik dengan Bapak Ibu. Ada nggak yang mau dinikahi? Ada nggak ya? Tapi Allah nggak apa istilahnya nggak membiarkan hambanya yang punya keinginan baik untuk melakukan itu. Pasti Allah memberikan jalan. Pasti. Ada kadang-kadang ya banyak kan contoh-contoh di negeri kita ini orang yang dianggap tidak normal secara fisik dan seterusnya itu istrinya ayu. Bukan namanya yang ayu, tapi orangnya itu memang bagus. Maka apa komentar kita? Lo kok film dia nak hari itu ya? Kan nggak ada kerjaan memang tidak ada. Nah itu sudah Allah yang mempertemukan itu dan menggerakkan hati mereka itu adalah Allah. Dan itu adalah bagian daripada ketetapan Allah. Maka kadang-kadang kita mengatakan jodoh itu ada di tangan Allah. Bukan berarti kita duduk kemudian datang jodohnya, tapi ada usaha minimal ada keinginan untuk menikah minimal. Kalau nggak ada keinginan, saya rasa itu nggak ada usaha dan ikhtiar. Gitu ya. Ada keinginan dulu, baru Allah membantu keinginan. Mau selalu mempertemukan dengan jodoh yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Bapak. Yang lain barangkali? Tanya Ustaz. Iya, monggo. Terima kasih. Maaf dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini untuk istilahnya mencari pembenaran. Tapi fenomena di masyarakat itu apa namanya? Jika terjadi yang sudah menikah, utamanya para cewek itu tidak mengikhlaskan cowok ini untuk menikah lagi. Padahal dari sisi apa namanya karakter itu kan perlu penyaluran. Ini harus ada solusi. Jangan hanya egois. Jangan ini harus dicarikan solusi. Gitu loh. Nah ini perlu disampaikan bahwa bagian dari pengetahuan kita. Gitu. Nah ini caranya bagaimana agar mereka itu bisa memahami. Memang idealnya kalau bisa itu semuanya baik cewek cowok itu harus sehat seumur hidup. Tapi di tengah perjalanan ini terjadi sesuatu lah. Ini kan nggak nyaman juga. Ini solusinya gimana? Terima kasih. Ibu dijawab boleh? Dijawab ini. Dijawab Ustaz, suara hati itu Ustaz. Ini persoalannya kan persoalan memenuhi tuntutan ya biologisnya. Tapi juga begini, di dalam akad nikah itu kan sudah kita mengikrarkan diri ya, mengikrarkan diri. Jadi masing-masing itu harus menurunkan egonya, ya, harus masing-masing menurunkan egonya. Kalau kemudian tadi yang disampaikan cewek itu jangan egois, justru yang bapak-bapak yang ingin melakukan seperti itu menambah lagi dan seterusnya itu juga egois gitu ya. Ya sama-sama menurunkan egonya dulu kayak itu. Kita bangun bersama. Mungkin ini sudah jalan saya misalnya ya. Terima dengan ikhlas. Ya, terima dengan ikhlas dan sabar misalnya. Terus dia kalau pikirannya itu hanya kepada hal yang satu itu pasti sudah berpikir seperti ini. Gitu ya. Kalau hanya kayak ini memang bapak-bapak itu satu masna wasulasa warubah ya bapak-bapak itu masna 2, 3, 4. Kalau kata Ustaz Bono itu jangan 2, 3 atau 4. Tapi kalau udah kata Ustaz Bono 1. Jangan 2, 3 atau 4. Atau kalau paling tidak 1. Kenapa kata Ustaz Bono? Kalau 2 akan makan hati. Karena apa? Karena masih tukaran terus. Tukaran terus kalau 2. Sehingga kita nggak tenang gitu loh. Si A dengan si B bentrok aja gitu. Tapi kalau 3 ini berpikir
mau tukaran dengan si B masih ada si C. Maka yang direbut adalah hati suaminya. Yang direbut hati suaminya. Makanya kata Ustaz, kalau 3 atau 4 sekalian gitu. Jangan 2. Walaupun Ustaz dulu belum pengalaman sih gitu. Intah dulu bahwa ibatan Qurannya seperti itu. Kalau tidak bisa adil, cukup satu. Keadilan itu di mana? Ya, keadilan itu di mana? Yang namanya manusia pasti sudah tidak bisa berbuat adil. Sudah pasti itu. Kenapa? Sudah ditegaskan oleh Allah. Gak mungkin bisa adil. Maka ditetapkan ini wa ta'dilu. Wala ta'dilu fawahidatan. Kalau tidak bisa adil, cukup dengan 1. Wong siji ae ganteng. Jare ini ngomongnya. Bukan itu persoalannya, bukan itu persoalannya. Sisi keadilan ini kan sering kali kita itu kalau sudah diizinkan menikah kembali, ya, maka cenderung terbengkalaikan dengan Tuhan. Di mana letak keadilannya, gitu kan? Loh, Nabi itu loh banyak istrinya. Iya, tapi setelah meninggal. Setelah meninggal, baru Nabi itu menikah. Bukan numpuk Nabi itu. Ayo ke sini semuanya, kayak sampai yang punya istri 9. Ya, dikumpulkan itu Nabi itu. Nabi itu setelah Khadijah meninggal baru lagi terus gitu sampai jumlahnya 9 atau 11 gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau kita menginginkan seperti itu, sebaiknya memang saya sampaikan aja, sebaiknya kalau memang kondisi bapak tadi itu sudah nggak bisa ditahan, ya ibunya mengerti, gitu loh, maksudnya bapaknya seperti itu, ya, supaya tersalurkan. Nah, kita mencontoh siapa, ibu-ibu, bapak-bapak, mencontoh Nabi Ibrahim itu, ketika sudah melihat Sarah itu tidak bisa memberikan keturunan, maka Sarah mencarikan, ya, istri lain itu namanya Siti Hajar, dinikahkan oleh, nah dicarikan kemudian disuruh menikahi, nah itu ya, itu kasus ya, kasus. Tapi pertanyaannya ibu, suami saya kan bukan nabi Pak. Manusia biasa, apalagi bukan manusia biasa. Gitu kan ya. Kalau itu bisa dilakukan, maka jaminannya surga ibu. Kalau ikhlas itu. Ada yang kedua ini. Bagus sekali. Maka dari itu, ya, Bapak Ibu masih ingat dengan kasusnya Hakim. Seorang ustaz, ya, istrinya juga solihah, itu ya, masih ada namanya kecemburuan sosial dalam dirinya muncul, ya, muncul. Sehingga maka kenapa itu manusia? Iya aku ikhlas, aku rela, itu kan bingung di mulut, tapi batinnya tidak sebetulnya. Nah karena itu kenapa? Karena memang dalam syariat yang ada seperti itu diperbolehkan jika itu memang dicapai. Salah satu syarat bisa poligami itu mendapatkan izin dari istri. Kalau nggak dapat izin berarti nggak boleh memaksa. Boleh poligami boleh. Asalkan dapat izin, ya jangan sembunyi-sembunyi nanti dinikahin nikah siri gitu ya. Nggak ada dalam agama nikah siri itu nggak ada. Ini namanya nikah itu diumumkan gitu ya, supaya tidak terjadi fitnah. Kenapa? Ya, kalau merelakan maka jaminan istri itu adalah surga. Ada betul-betul ikhlas ya. Tapi kalau ikhlasnya cuma sekedar ingin menyenangkan saja misalnya, ya janganlah, ya dengan setengah-setengah pokoknya ya dengan setengah-setengah sehingga menjadi ibadah beneran ya.
dan bapak-bapaknya juga gitu. Nah, nanti misalnya ada juga motif-motif yang tersendiri ya, yang terselubung dari bapak-bapak itu. Maksud aku merawat itu terus, itu sudah sakit-sakitan, aku tak boleh lionnya aja. Jangan anak isi berumah tangga itu nggak boleh juga. Itu semua karena dilakukan karena lillahi ta'ala, untuk ibadah. Ya, silakan dirembuki di masyarakat. Ya apa nih aku boleh nih, ya. Engkau tak perhatikan bahwa enggak usah khawatir. Jangan palsu. Itu merembetnya Ustaz. Iya. Merembetnya adalah putra putri kita. Itu apa ada kewenangan untuk melarang. Ada kewenangan untuk melarang. Itu sebetulnya perasaan saja dan perhatian kita saja. Ya. Kalau kita bisa memenuhi kewajibannya itu sebetulnya nggak ada masalah. Jadi tidak ada alasan. Karena kita juga ngerti. Kalau saya menikah nanti bagaimana dengan anak-anak saya, setuju atau enggak? Enggak perlu minta persetujuan sebetulnya dengan itu. Cuma kita kan lebih bersifat kebapaan, perhatian sama anak-anak, itu ya seperti itu yang diharapkan mereka. Tapi banyak motif kok Bapak Ibu ya, banyak motif seperti itu. Yang melarang itu banyak motif. Tapi kalau kita ya lapang gitu ya, lapang, nggak ada masalah sebetulnya. Gitu ya. Jadi kalau memang ada larangan dari anak-anak nggak setuju dan sebagainya, wajar lah. Ya, tapi dilihat dulu ketidaksetujuannya itu apa, gitu ya. Itu Bapak ya. Jadi nggak jadi penghalang sebetulnya anak itu ya untuk mengizinkan tidak mengizinkan. Tapi kalau istri harus memberi izin, ya. Harus dapat izin maksudnya dari istri, bukan dari anak-anak. Ya. Itu Bapak ya. Oke, nah teman-teman, mudah-mudahan membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah berkenan memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kita dalam kita semuanya. Kita dijauhkan dari kejahatan-kejahatan orang-orang yang tidak suka dengan kita, orang yang iri kepada kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa istiqomah di dalam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa ini Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup. Sambung dengan kata-kata lagi sudah